Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Terima kasih masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Goden, coba kita dengarkan dulu Bang pendapat dari Direktur Eksekutif Indobarometer. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon, Muhammad Kodari. Mas Kodari, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Mas Kodari, kita mengetahui bahwa Anda baru saja memberikan atau mengadakan survei dan ada hasilnya mengatakan bahwa sebetulnya ada langkah ketiga dibandingkan dua opsi yang bisa dilakukan, yaitu untuk menekan angka COVID, tapi juga di saat bersamaan ekonomi bisa berjalan. Beberapa orang mengatakan itu sesuatu yang mustahil, Mas Kodari, karena kalau diingat pada waktu Indonesia pertama kali melakukan PSBB dengan ketat, itu angka COVID-nya memang terkendali relatif begitu ya, tidak meledak-meledak, tidak 4.000 pertambahan kasus setiap hari seperti sekarang, tapi memang ekonomi itu akhirnya ya secara langsung tertekan. Nah, ketika kita buka kegiatan ekonomi, ya otomatis resiko bahwa jumlah COVID itu meningkat, itu pasti akan ada. Memang ada bisa dilakukan bahwa COVID-nya turun tapi ekonominya naik. Bagaimana Mas Kodari? Jadi begini, pertama memang benar menurut ahli epidemi Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, Pak Iwan Aryawan, bahwa PSBB yang kemarin diputuskan oleh Pak Jokowi itu berhasil menurunkan tingkat pertumbuhan dari kasus COVID ya. Menurut analisanya Pak Iwan itu kalau tidak ada PSBB, kasus kita itu 2 kali lipat, dan kalau 2 kali lipat berarti pada hari ini kemarin kasusnya 244 ya, 2 kali lipat kan berarti 488.000. Jadi minimal kira-kira kasus itu kalau kemarin kebijakan PSBB tidak diambil oleh Pak Jokowi, itu di angka 500.000 begitu. Nah, yang kedua, kalau PSBB itu tidak lagi dilaksanakan dan memang tidak mungkin dilaksanakan terus-menerus karena ekonomi akan lama makin tenggelam ya, dan orang bukan mati karena COVID tapi mati karena kelaparan, maka PSBB itu yang tugasnya adalah menahan atau mencegah mobilitas orang dan mobilitas itu meningkatkan penyebaran, maka PSBB-nya harus disubstitusi, harus diganti. Diganti dengan apa? Dengan kegiatan pencegahan yang namanya itu 3T dan 3M. Ya. 3T itu dijalankan, 3M itu dijalankan pada level individu ya. Makanya tadi benar bahwa Editorial Media Indonesia mengatakan variabel ketiga adalah partisipasi masyarakat. 3M itu apa? Menjaga jarak, ya, memakai masker dan mencuci tangan pakai sabun begitu. Nah, itu kan adalah proteksi pada level individual. Dia baru bermanfaat apabila dilaksanakan secara berjamaah, secara kolektif begitu. Nah, berjamaahnya itu berapa? Nah, lagi-lagi kajian dari ahli epidemi. Baru bisa dilaksanakan, baru efektif kalau 75% minimal dari populasi itu disiplin dengan 3M ini, gitu loh. Nah, pada hari ini kan 3M-nya ini udah 75% atau belum, ini kan yang jadi pertanyaan begitu. Makanya kemudian Pak Jokowi ya, menurut saya Pak Jokowi sudah tepat ketika mengeluarkan Impres nomor 6 tahun 2020 itu operasi justisi untuk membangun disiplin dari masyarakat begitu. Tapi yang sangat kedodoran sebetulnya adalah 3T. Nah, 3T ini sebetulnya adalah wilayah pemerintah, wilayah kelembagaan begitu, baik Departemen Kesehatan maupun Satgas. 3T itu apa? Testing, tracing, kemudian treatment. Nah, testing kita ini sampai hari ini hanya sepertiga saja dari standarnya WHO begitu. Yang kedua, tracing. Nah, tracing ini malah lebih terabaikan lagi begitu. Jadi data yang saya punya dari websitenya Kawal COVID-19 itu ada data bahwa rasio testing Indonesia pada saat ini adalah kurang dari 4 ya, 3,6. Artinya apa? Satu kasus COVID itu ditelusuri kontak eratnya 4 orang, katakan misalnya suami, istri, anak, katakanlah begitu ya. Padahal menurut WHO standarnya adalah 30 begitu. Jadi kalau 4 dibagi 30 itu kan artinya cuma 6% saja gitu loh. Bagaimana kita berharap bahwa kurva ini akan turun ketika testingnya cuma sepertiga,
kemudian tracingnya cuma 6%, Oke. begitu ya, dan Oke. 3M-nya belum konsisten. Mas Kodari, Jadi jangan heran kalau sekarang saya- naik terus gitu loh. Saya meyakini bahwa sebetulnya yang Mas Kodari katakan ini sudah diketahui khususnya mungkin oleh komite atau Satgas COVID-19 juga Komite Ya. Pemulihan Ekonomi Nasional itu sudah diketahui. Ya. Masalahnya apa hambatannya sih sampai kemudian itu tidak bisa dilaksanakan? Mungkin sudah diketahui tapi juga belum dipahami dengan sangat tepat ya barangkali ya. Jadi tetap kita buka ruang karena apa? Karena yang namanya COVID ini adalah fenomena baru ya, fenomena langka. Yeah. Jadi semua orang Yeah. itu berproses dalam memahaminya, ada trial and error begitu ya. Walaupun Oke. kata Pak Ridwan Kamil kemarin, Gubernur Jawa Barat, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang berbuat begitu. Pemimpin yang buruk adalah yang tidak berbuat. Lebih baik berbuat dan salah tapi bisa diperbaiki daripada tidak bisa berbuat sama sekali. Nah, menjawab pertanyaan itu ya, nomor 2 dari editorial media Indonesia itu sangat tepat, yaitu bicara soal kepemimpinan yang kuat begitu. Kuat bahkan mungkin tambah kalimat lagi detail ya. Karena apa? Kita ini berhadapan Yeah. dengan persoalan yang sifatnya teknis. Jadi solusinya ini teknis, tidak bisa dijawab dengan retorika. Saya Oke. melihat dari presiden itu sudah jelas dan tegas ya. Pertama faktor keselamatan rakyat. Yang kedua begitu lihat kurva nggak turun dia bilang ini kesehatan panglima gitu ya. Jadi harus jadi lokomotif ya. Mungkin pada saat ini juga kita mengatakan jurusnya bukan lagi gas dan rem ya, tapi jurusnya lokomotif kereta api di mana kesehatan Oke. jadi lokomotif, ekonomi, politik dan lain-lain jadi gerbong begitu. Yeah. Tapi presiden kan nggak bisa berdiri sendiri. Ada faktor menteri, Oke. ada faktor kepala daerah. Nah, pada Baik. titik ini saya melihat memang ada variasi kinerja. Ada menteri yang maksimal, ada yang belum maksimal. Oke. Kepala daerah juga begitu. Baik. Impres nomor 6 misalnya ya, itu kan juga implementasinya ada pada tataran Oke. perda. Nah, Jadi ini perda persis sebagian terjemahannya masyarakat, seperti sebagian apa belum. begitu ya Mas Kodari ya? Karena kalau kita bicarakan nanti pejabat jangan-jangan lari ke hal-hal yang lain. Kita berterima kasih Mas Kodari sudah menyampaikan bagi kami kita Baik. semua agar Terima kasih. kita sama-sama menjaga protokol. Mas Kodari terima kasih. Selamat pagi. Amin. Bang Gaudes pertanyaannya lah begini, kalau melihat judulnya kan pejabat terpapar, rakyat terimbas. Katanya orang Indonesia adalah orang-orang yang melihat patron, melihat contoh. Ketika kemudian beberapa pejabat sampai terkena, bahkan dengan sangat sedih kita harus mengatakan ada yang sampai harus berpulang. Apakah itu berarti secara langsung mengatakan apa yang disampaikan oleh para pemimpin kita itu belum benar-benar dipahami, dijiwai seperti tadi kata Mas Kodari, sehingga kemudian angka COVID ini terus meningkat. Bagaimana Bang? Ya kata orang bijak itu khotbah itu bukan lisan di atas mimbar, tapi khotbah yang baik itu adalah perbuatan itu sendiri. Dilakukan juga apa yang dikatakan Ya. itu? Jadi apa yang dilakukan itulah itu yang terbaik, bukan yang diucapkan. Karena itu rakyat melihat dengan sungguh-sungguh, memperhatikan dengan saksama. Tidak semua pemimpin itu satu kata dengan perbuatannya. Nah, sekarang ketika para pejabat itu terpapar COVID-19, Iya. tentu rakyat juga yang menanggung dampaknya. Iya. Apa dampaknya? Setidaknya dalam hal terkait dengan pilkada misalnya. Ini kan tanggal 23 itu ada penetapan Calon. calon. Iya. Ketika ketua KPU atau ketika banyak komisioner di daerah yang terpapar COVID-19, apakah masih bisa dijalankan atau tidak itu penetapannya, plenonya? Karena harus dengan rapat pleno penetapan itu. Dan mereka harus hadir. Di aturannya begitu? Ya, Oke. harus hadir. Itu yang pertama. Yang kedua tentu kalau kepala daerah yang terpapar, pelayanan kepada masyarakat itu pasti terganggu. Iya. Karena itu rakyat sangat berharap dan terus berharap pemimpinnya tidak boleh terpapar COVID-19. Karena dengan demikian kalau pemimpinnya sehat, dia bisa berbuat dan berusaha untuk menyelamatkan rakyatnya. Sekarang ini kan dia tidak bisa menyelamatkan rakyatnya. Itu dia, itu pertanyaan besar kita. Ya. Tapi kita harus jeda dahulu, Bang Gaudes dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Gaudes, kita coba mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV, Bang. Bagaimana melihat bahwa apa yang terjadi dengan para pejabat kelihatannya juga membuat rakyatnya terimbas. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cilegon, Banten. Ada Pak Izhar. Pak Izhar, selamat pagi.
Selamat pagi Pak Leo, Pak Gurian. Pagi. Selamat pagi. Bagaimana Pak Izar menurut Anda dari editorial hari ini? Iya, saya kira memang sangat bermanfaat ya. Saya appreciate lah, Metro TV itu nggak pernah luntur untuk terus menerus ini, karena ini hal yang sangat penting buat kita semua ya. Iya. Saya kira begini, penyelesaian selama ini kalau menurut saya itu belum dituruti pula rumusan yang antar kepala daerah, antar para kepala instansi itu tidak mempunyai rumusan yang jelas tentang teknis. Nah, padahal para ahli itu pasti tahu lah yang di Departemen Kesehatan itu dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan maupun keselamatan itu ada hierarkinya gitu ya. Iya. Iya. Pasti mereka tahu lah bahwa hierarki untuk menyelesaikan permasalahan itu ada 4 ya. Yang pertama eliminasi ya, eliminasi nggak mungkin lah kita akan menghilangkan virusnya, tapi paling tidak akan dengan proyek vaksinasi, obat dan sebagainya, itu adalah proyek eliminasi. Yang kedua yang menurut saya ini yang penting juga buat kita adalah engineering approach. Ya, engineering approach itu menurut saya selama ini masih kurang. Misalnya di mall-mall diadakan sekat-sekat di tempat makan dan sebagainya, di bus-bus dan sebagainya ada engineering approach ya. Direkayasa. Jadi pendekatan rekayasa itu belum maksimal kalau menurut saya. Kemudian yang ketiga adalah tentu saja administratif approach yang selama ini kita gaung-gaungkan ya. Prosedur mengenai physical distancing, mengenai dilarang berkerumun dan sebagainya, itu masih agak kurang. Tapi kita terlalu berfokus ke sana. Dan yang terakhir, justru yang terakhir kita sangat fokus saat ini, yaitu tentang personal protective equipment, yaitu dengan menggunakan masker itu. Masker itu sebenarnya adalah penyelesaian terakhir kalau masker itu. Jadi yang 3 di atas tadi itu yang paling utama sebenarnya. Kalau masker itu ya yang terakhir lah. Ya, jadi yang 3 di atas itu yang paling utama yang harus kita lakukan sebenarnya ya. Baik. Demikian. Ya, makasih. Baik, terima kasih Pak Izar di Cilegon, Banten. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Izar ada Pak Budi di Jambi. Pak Budi, selamat pagi. Pagi, Pak Leo. Selamat pagi Pak Budi. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Ya, ini kan kita bicara COVID-19 ini Pak ya. Ini adalah pandemi dan juga masalah nasional. Iya. Jadi menurut saya memang dibutuhkan kuatnya kepemimpinan nasional, leadership-nya, manajerialnya dan profesional. Sehingga bisa membuat peraturan yang detail dengan eksekusi yang cepat dan pengawasan yang ketat gitu loh Pak. Sehingga bisa membentuk kekompakan antara pimpinan nasional maupun di daerah. Di daerah, ya. Ya, sehingga siapa yang melaksanakan itu tenggang waktunya, siapa yang mengawasi, dan apa sanksi kalau seandainya eksekusinya tidak bagus gitu. Dan juga setuju Pak kami bahwa butuh keteladanan dari pimpinan kita baik di pusat maupun di daerah, sehingga bisa jadi contoh gitu Pak. Dan juga bisa mensosialisasikan. Karena seperti saya lihat kebijakan pilkada ini Pak, kita kedodoran gitu loh Pak. Peraturan keputusannya diambil tapi peraturannya tidak detail sehingga pada tahap pendaftarannya sudah banyak pelanggaran Pak. Jadi jangan setengah-setengah begitu mungkin ya Pak Budi ya. Betul Pak. Iya, karena kebijakan ini kita sudah tahu bahwa keselamatan masyarakat itu adalah yang utama. Baik. Ya. Baik, itu kata kuncinya. Terima kasih Pak Budi di Jambi. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Budi ada Pak Adrian di Bekasi, Jawa Barat. Pak Adrian, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Bung Leo, Bung Roden. Selamat pagi. Silakan Pak Adrian. Ya, jadi singkatnya itu begini, ada 3 hal. Satu, awareness di antara para pejabat itu juga tidak sama. Ada yang merasa kepedean, ada yang merasa lengah. Gitu. Awareness di antara mereka sendiri itu yang menyebabkan. Kemudian yang kedua, mengenai peraturan sih sudah bagus gitu. Ini bukan soal leadership, ini soal awareness gitu. Jadi awareness ke dirinya sendiri juga masih tidak sama gitu loh. Dan itu yang berbahaya gitu loh kalau menurut saya sih. Karena mengimplementasikan peraturan di tiap daerah pun juga akan jadi sulit. Gitu. Dan ini soal komunitas, soal kewilayahan. Gitu. Saya berkali-kali di beberapa forum mengatakan bahwa komunitas itu di RT, RW dan sebagainya gitu. Dan itu memang tidak seksi dibanding nangkepin orang di jalan gitu. Itu tidak seksi, memang nggak bisa disorot oleh pers. Kelihatan disiplin nih, gue tangkepin aja semua orang nggak bisa. Itu tidak seksi, tapi itu harus sabar memang karena di komunitas. Intinya di komunitas sekarang di tiap wilayah. Dan yang ketiga, nggak usah ada pilkada deh.
Nggak usah ada pilkada sama sekali, bahaya kok. Awareness-nya belum ada di antara para pejabat sendiri. Tidak usah ada pilkada tahun ini, diundur begitu maksud Pak Adrian? Iya, diundur aja. Kalau yang udah daftar ya diundur aja, nanti kampanyenya nanti aja Juni, Juli gitu. Oke. Pemilihannya Juni, Juli gitu, kampanyenya juga nanti Februari. Bahaya karena awareness-nya nggak ada. Baik. Awareness di antara para pejabatnya sendiri nggak ada, dan itu berbahaya gitu loh. Oke. Baik, terima kasih Pak Adrian di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi, Pak. Ada beberapa kesimpulan dari para pemirsa ini, Bang Gaudens. Yang terakhir tadi kalau saya ambil dulu, pilkadanya ditunda saja katanya. Itu bisa, Bang? Bisa saja sih, ini kan soal kemauan ya. Kita terlalu ngeyel untuk melaksanakan pilkada. Banyak sekali penelitian, bahkan imbauan. Terakhir kemarin itu dari PBNU mengimbau untuk menunda pilkada. Memang tidak ada alasan rasional yang kuat untuk terus meneruskan pilkada. Ketika pendaftaran saja pelanggaran sangat masif dilakukan, 60 calon itu positif COVID-19, apalagi besok ini kerumunan pasti semakin menjadi-jadi. Karena itu pilkada itu membawa petaka. Mestinya kan pilkada itu argumentasinya itu kan memilih orang untuk bisa memimpin masyarakat. Kalau untuk memilih orang harus mempertaruhkan nyawa masyarakat untuk apa pilkada? Tapi kan sudah dijanjikan, Bang, bahwa yang kemarin terjadi di saat pendaftaran itu tidak akan terulang lagi, akan menerapkan protokol lebih baik. Bahkan kalau tidak salah Kemendagri pun sudah mengatakan mungkin akan ada opsi diskualifikasi bagi calon atau bakal calon yang tidak mengindahkan protokol COVID. Bagaimana, Bang? Ya, memang ekspektasi kita terlalu tinggi sih ya. Pencapaian itu kan selalu di bawah bukit ya, di kaki bukit. Ketika kita memberi ekspektasi pilkada yang berjalan mematuhi aturan itu setinggi langit, pasti hasilnya sekaki bukit. Karena itu harus realistis gitu ya. Realistis, pilihan yang paling realistis memang menunda. Pasti merugikan semua pihak, terutama para calon, karena dengan menunda itu akan membanyak pengeluaran lagi gitu. Menambah pengeluaran itu udah pasti gitu kan. Tetapi demi keselamatan rakyat apapun harus dilakukan, atau kalau mau tetap dilakukan harus mematuhi protokol kesehatan. Ujiannya itu ya tanggal 23 besok. Karena 23 itu kan penetapan. Pada penetapan itu kan ada tawa di sana, ada air mata di sana. Bagi yang lolos untuk menjadi peserta pilkada itu pasti tertawa. Tetapi bagi yang dibatalkan pencalonannya, tentu di sana kekecewaan. Kekecewaan itu selalu menimbulkan memicu kerusuhan sosial. Dan pengalaman dari 2015 sampai 2018, ketika ada calon yang dibatalkan pencalonannya itu biasanya bakar-bakaran. Kalau dimundurkan pelaksanaan pilkada tidak mengganggu jalannya pemerintahan, tidak malah tambah merugikan rakyat di daerah itu, Bang? Tidak, sama sekali tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Baik, tadi juga ada pendapat yang mengatakan bahwa kesadaran dari para pemimpin yang kurang. Kita akan bahas itu di bagian berikut. Bang Gaudens, bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih misalnya Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, ada pepatah atau bahasa Inggris mengatakan pemimpin yang baik itu harus walk the talk. Jadi memang melaksanakan apa yang dikatakan. Dan tadi pemirsa ada yang mengatakan kesadaran atau awareness dari pejabat itu malah sebetulnya masih kurang sehingga kemudian ada pejabat yang terpapar. Apa iya begitu, Bang? Teorinya kan seperti itu. Editorial mengatakan ada 3 hal pokok yang harus diperhatikan. Yang pertama itu kebijakan, yang kedua itu kepemimpinan, yang ketiga itu partisipasi masyarakat. Kalau kita lihat kebijakannya itu, kebijakan itu amburadul kok. Antara pusat dan daerah itu tidak serasi. Karena itulah berkali-kali diganti itu yang menjadi leader untuk menangani COVID ini. Dari satu satgas ke institusi, dan dibuat lagi institusi baru lagi. Itu menunjukkan bahwa pada satu sisi ada progres, pada sisi lain itu memang ada persoalan yang belum terselesaikan, terutama di daerah. Nah, rentang kendali dari pusat sampai daerah ini yang selalu menjadi persoalan. Kita lihat bagaimana
kebijakan Presiden tegas sekali mengambil kebijakan itu pengendalian pada skala mikro, intervensi pada skala mikro, pada tingkat RT RW. Tiba-tiba diterjemahkan oleh kepala daerah, misalnya satu kota mau ditutup. Oh, ini PSBB. Kan, ya, itu berarti ada ketidaksinkronan, itu yang pertama. Yang kedua, kepemimpinan. Kepemimpinan yang kuat itu memang sangat dibutuhkan. Orang selalu bertengkar apakah perlu demokratis atau pemimpin yang tangan besi. Menurut saya pada saat dalam situasi darurat seperti ini, kita tidak berbicara tentang demokratis tidaknya seorang pemimpin. Dia harus berani mengambil resiko. Nah, pemimpin yang berani mengambil resiko inilah yang tidak ada saat ini. Yang ada sekarang ini kan ini persoalan besar ya. Pada umumnya kepala daerah itu seperti menjadikan COVID ini bahan kampanye. Wahana begitu ya? Ya, jadi selalu berbicara yang manis-manis, tidak berani mengambil resiko, padahal darurat nyata sekali daruratnya. Tapi kan yang kita lihat itu bermanis-manis gitu di depan publik. Dan akhirnya beberapa orang malah jadi sendirinya terpapar begitu ya? Dan yang ketiga itu terkait dengan partisipasi masyarakat. Kalau kita lihat ya, pada awal-awal dari tanggal 2 Maret, itu masyarakat itu bergotong royong. Sekarang itu longgar karena apa? Karena dia tidak menemukan patronnya pada pejabat. Karena apalagi sekarang pada banyak pejabat yang terpapar, ya memang dampaknya pada masyarakat itu sendiri. Nah, kita mengimbau supaya masyarakat tetap otonom di dalam mematuhi protokol kesehatan. Biar pejabatnya tidak patuh, ya rakyatnya harus patuh. Gitu. Jadi apapun yang terjadi, masing-masing akhirnya harus menjaga kesehatan, keselamatan diri masing-masing, begitu Bang? Iya, tetapi tugas negara itu tetap melindungi rakyatnya. Gitu. Nah, negara itu siapa? Pemerintah. Pemerintah siapa? Ya kepala daerah, ya mulai dari presiden sampai lurah lah gitu. Para pejabat ya. Dan kalau kemudian kondisi ini belum berubah, setelah kita bicara ini, kita urun rembuk pikiran ini, tidak ada perubahan Bang. Apa konsekuensi terburuk yang bisa terjadi di Republik ini? Ya pasti konsekuensi terburuk itu kan angka COVID itu semakin kita membahasakan lebih mudahnya begini. Grafik terpaparnya COVID itu terus menuju langit gitu. Mesti yang baik itu kan harus kembali ke bumi dia. Artinya grafiknya ke bawah, ini kan naik terus ke atas. Nah, kenapa seperti itu? Karena tidak ada kebijakan yang mumpuni, tidak ada kepemimpinan yang kuat, dan partisipasi masyarakat yang lemah gitu. Operasi justisi kan sekarang sudah mulai dilaksanakan di banyak tempat Bang. Ada tugas khusus untuk Pak Luhut dan Pak Doni untuk menurunkan angka COVID di 9 provinsi. Itu tidak efektif atau memang kita masih harus bersabar menunggu hasilnya? Bagaimana? Leo, dari sejak Impres 6 2020 itu dikeluarkan di bulan Agustus itu sampai sekarang itu belum terlihat nyata. Di dalam Impres 6 itu kan memerintahkan kepala daerah itu untuk membuat pergub atau peraturan bupati atau peraturan gubernur. Tetapi faktanya sampai sekarang itu ada sekitar 100 daerah yang belum menyelesaikan peraturan itu. Terkait dengan COVID maksudnya? Ya. Perintah dari Impres 6 2020. Oke, sehingga kemudian itu tidak bisa membuat angka COVID menurun begitu? Ya, karena itulah kita lihatnya seperti negara ini kan bukan negara tampaknya ya, bukan lagi negara kesatuan. Karena apa? Terhadap satu pelanggaran bisa diberi sanksi berbeda-beda. Ada yang disuruh masuk ke peti mati, ada yang disuruh ke kuburan. Jadi ini bukan negara. Mestinya di negara kesatuan itu kan dari Sabang sampai Merauke itu sanksinya sama gitu ya. Karena negara kesatuan bukan federal. Tetapi di dalam praktek sanksinya itu seperti federal. Apa yang bisa kita lakukan Bang sebagai warga negara supaya kemudian ya kita tidak terimbas kalau memang ada pejabat atau saya bilang oknum lah ya, oknum pejabat yang bahkan bicara dan melakukannya berbeda dan akhirnya dirinya sendiri terpapar. Apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi kita masing-masing? Ya, yang bisa dilakukan ya 3M tadi. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Hanya itu kok
cara mencegah penyebaran COVID itu cuma itu aja, 3M aja. Oke, baik. Semoga kita tidak terimbas oleh pejabat yang masih membiarkan dirinya terpapar. Bang Gaudens, terima kasih sudah hadir di tempat ini, Bang. Selamat pagi. Pagi loh. Pemirsa, penambahan kasus COVID-19 atau COVID-19 masih belum menunjukkan tanda-tanda melandai. Awan gelap masih menyelimuti penanggulangan COVID-19. Meski demikian, optimisme harus tetap dirawat. Karena itu, para pemimpin harus sungguh-sungguh mematuhi protokol kesehatan. Karena kalau mereka terpapar COVID-19, justru rakyat yang akan terkena imbasnya. Mari kita sama-sama pakai masker, jaga jarak, cuci tangan sering-sering, dan menghindari kerumunan. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.